Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Febri pada pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan belajar materi tema 7, subtema 3, pembelajaran kelima. Namun, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membuat surat undangan setengah resmi dan juga melakukan percobaan mengenai peristiwa pengembunan sebagai salah satu bentuk perubahan wujud benda. Pada pembelajaran satu yang lalu, kita telah belajar mengenai macam-macam surat undangan. Masih ingatkah kamu apa itu undangan setengah resmi? Ya, betul sekali. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Ciri-ciri undangan setengah resmi. 1. Menggunakan bahasa resmi atau baku. 2. Tidak menggunakan kepala surat. 3. Digunakan untuk keperluan resmi. Apakah kamu juga masih ingat arti dan ciri dari seni lukis daerah? Ya, seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, atau benda yang ada di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Sedangkan ciri-ciri seni lukis daerah yang pertama bersifat kedaerahan, yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang suatu wilayah, yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah, dan yang keempat, dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Kita dapat memadukan keterampilan menulis dan juga keterampilan menggambar atau melukis untuk membuat surat undangan tidak resmi, sehingga surat undangan tersebut menjadi indah dan menarik. Perhatikan dan amatilah contoh surat undangan setengah resmi yang ada pada layar berikut ini. Selanjutnya, buatlah surat undangan setengah resmi dengan dihiasi lukisan daerah. Tema surat undangan yang dapat kalian pilih antara lain pertunjukan kesenian, pentas seni, peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia, perlombaan olahraga, atau kerja bakti. Pernahkah kamu mengalami peristiwa ketika meminum air es, kamu menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air es tersebut? Tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut? Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es yang ada di dalam wadahnya. Hal tersebut karena suhu udara yang ada di luar gelas atau plastik lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es dalam gelas atau plastik. Peristiwa pengembunan lain yang sering kita jumpai yaitu ketika pagi hari kita melihat ada titik-titik air di dedaunan. Sekitar rumah kita pun basah. Air sering menetes dari atas genting. Titik-titik air tersebut merupakan embun yang berasal dari uap air yang mengembun menjadi titik-titik air. Ayo kita lakukan percobaan. Alat dan bahan yang kamu lakukan yaitu 1. Es batu, dan yang kedua adalah gelas kaca. Untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama, siapkan es batu dan gelas kaca. Yang kedua, masukkan es batu ke dalam gelas. Lalu, amatilah perubahan yang terjadi pada es batu tersebut selama percobaan berlangsung dan catatlah dari waktu ke waktu. Ini adalah keadaan es ketika awal dimasukkan ke dalam gelas. Berikut ini adalah keadaan es selama 5 menit di dalam gelas. Berikut ini adalah keadaan es selama 10 menit di dalam gelas. Berikut ini adalah keadaan es selama 15 menit di dalam gelas. Dan ini adalah keadaan es selama 20 menit di dalam gelas.
Berikut ini adalah keadaan es selama 25 menit di dalam gelas. Setelah melakukan pengamatan, catatlah hasil pengamatanmu pada tabel seperti yang ada pada buku siswa halaman 194. Waktu 1 menit, perubahan yang terjadi, dinding gelas mulai mendingin. Pada waktu 5 menit, dinding gelas semakin menjadi dingin. Pada waktu 10 menit, es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Pada waktu 15 menit, mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Pada waktu 20 menit, titik-titik air di dinding gelas semakin banyak. Dan pada waktu 25 menit, dinding bagian luar gelas menjadi basah. Percobaan tersebut membuktikan bahwa peristiwa pengembunan dapat terjadi disebabkan karena suhu udara pada gelas lebih dingin dibandingkan dengan suhu udara yang ada di sekitarnya, sehingga udara di sekitar yang mengandung uap air menjadi embun. Uap air berubah menjadi cairan yang menempel pada sisi luar gelas. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah antusias mengikuti pembelajaran. Terima kasih juga kepada kedua orang tua dan wali yang senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.